Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kuharap kabar kalian baik-baik saja ya. Masih semangat kan buat belajar di masa pandemi ini walaupun daring. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi Pujanti dari kelas 6B jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Teman-teman semua pasti di sini bertanya-tanya nih ya, video yang saya bikin kali ini tentang apa sih gitu kan. Nah, video yang saya buat kali ini itu mengenai materi program linier, yaitu penugasan atau assignment method. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, assignment method itu apa, penugasan itu apa, apakah sebuah guru memberikan tugas atau apa nih. Nah, dalam program linier itu berbeda ya teman-teman. Nah, sebelum kalian mengetahui lebih jauh mengenai materi program linier yang penugasan, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, mari kita sama-sama simak video dan materinya. Semangat! Jangan lupa dicatat hal-hal yang penting. Selamat menonton. Mengenai program linier, yaitu tentang penugasan atau assignment. Pasti kalian bertanya-tanya nih, penugasan atau assignment itu apa sih? Nah, penugasan atau assignment itu metode penugasan atau assignment method merupakan bagian dari program linier yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal. Hasil yang optimal dapat berupa biaya yang paling minimal, keuntungan yang paling maksimal maupun waktu yang paling minimum, dan yang lain-lainnya juga. Nah, analisis metode ini menggunakan pendekatan metode Hungarian. Metode Hungarian yaitu bersifat saling meniadakan. Artinya, apabila seseorang telah mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, maka tidak mungkin untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Artinya, satu orang itu satu pekerjaan. Kesalahan yang dapat diselesaikan melalui metode penugasan yaitu meliputi yang pertama, masalah minimasi, yaitu masalah yang menyangkut biaya produksi, waktu tempuh, upah, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu masalah maksimasi. Masalah maksimasi yaitu masalah yang menyangkut keuntungan, penjualan, kepuasan, dan lain-lainnya. Nah, pada metode penugasan juga ada beberapa syarat, yaitu syarat metode penugasan yang pertama, jumlah baris dalam tabel harus sama dengan jumlah kolom dalam baris, artinya jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Yang kedua, jumlah pekerjaan harus sama dengan jumlah pelamar atau karyawannya. Jika kelebihan pekerjaan atau kelebihan jumlah pelamar, maka diperlukan variabel tambahannya, yaitu dummy, yang dapat ditambahkan pada baris atau kolom tabel penugasan. Apa sih variabel dummy itu? Variabel dummy itu fungsinya apa? Nah, variabel dummy itu fungsinya untuk menunjukkan pekerjaan mana yang tidak diisi siapa-siapa jika terjadi kelebihan pekerjaan, serta karyawan mana yang tidak memperoleh pekerjaan jika terjadi kelebihan jumlah pelamar. Penyelesaian pada masalah penugasan. Nah, secara umum langkah-langkah penyelesaian masalah penugasan yang normal adalah yang pertama, identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk tabel penugasan. Yang kedua, untuk kasus minimalisasi, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Sedangkan untuk kasus maksimalisasi, mencari nilai tertinggi untuk setiap baris, yang kemudian nilai tertinggi tersebut dikurangi dengan semua nilai yang ada di dalam baris tersebut. Nah, yang ketiga, itu memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Apabila ada kolom yang belum memiliki nilai 0, maka dicari dulu nih nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Yang keempat, setelah semua baris dan kolom memiliki nilai 0, maka langkah selanjutnya yaitu memastikan atau mengecek apakah dalam tabel penugasan tersebut telah berhasil ditemukan nilai 0 sebanyak sumber daya, yaitu bisa karyawan, mesin, alat transportasi, atau sumber daya lainnya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misalnya, bila yang akan ditugaskan itu ada 4 karyawan, maka
harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom yang berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat ditugaskan pada satu pekerjaan saja. Selanjutnya nih, lanjutannya yang kelima, apabila belum, maka langkah selanjutnya itu adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 dalam tabel penugasan tersebut. Nah, selanjutnya perhatikan nih nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil. Kemudian pergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis. Dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis 2 kali. Nah, yang ketujuh itu dari hasil langkah ke-6 tersebut. Nah, apakah sekarang telah berhasil nih ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya? Bisa karyawan, mesin, alat transportasi, atau sumber daya lainnya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Yang ke-8, misalkan jika sudah nih ya, maka masalah penugasan itu telah optimal. Dan apabila belum, maka perlu diulangi langkah penyelesaiannya dari langkah kelima agar ditemukan masalah penugasan itu optimal. Terdapat masalah minimasi atau minimalisasi. Nah, langkah-langkah penyelesaian dengan metode Hungarian untuk masalah minimasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditentukan nilai terkecil dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. Diperiksa. Yang kedua itu diperiksa dulu nih, apakah semua kolom itu telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah ketiga. Bila belum, maka dilakukan dulu nih penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0-nya. Kemudian, setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Yang ketiga, ditentukan apakah terdapat n elemen 0 di mana tidak ada dua nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana n itu adalah jumlah kolom atau jumlah baris. Jika ada, maka tabel itu telah optimal. Tapi jika tidak, maka kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Yang keempat itu dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yang kelima yaitu ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis. Lalu semua nilai yang tidak tertutup garis itu dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Dan nilai yang tertutup oleh garis atau oleh dua garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Nah, yang terakhir langkah ke-6 itu kita kembali ke langkah yang ketiga sampai ditemukanlah nilai minimalnya atau minimasinya. Ada contoh nih, contoh masalah minimasi yaitu sebuah perusahaan memiliki 4 orang karyawan yang harus menyelesaikan 4 pekerjaan yang berbeda karena sifat pekerjaan dan juga keterampilan karakteristik dari masing-masing karyawan, maka biaya yang timbul dari berbagai alternatif penugasan dari keempat karyawan tersebut juga berbeda. Seperti terlihat pada tabel tersebut nih. Pada tabel ini merupakan tabel atau matrik penugasan. Nah, dengan catatan nilai-nilai dalam tabel tersebut dalam rupiah ya nantinya. Oke, selanjutnya untuk penyelesaiannya, langkah pertama yaitu kita mencari dulu nih biaya terkecil untuk setiap baris dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini hasil yang diperoleh adalah nih setelah kita mencari biaya terkecil. Lalu kita peroleh nih hasilnya seperti pada tabel tersebut, pada tabel yang ini. Nah, langkah kedua yaitu kita pastikan nih semua baris dan kolom itu sudah memiliki nilai 0. Kita lihat setiap baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 ya. Nah, dan ternyata masih ada kolom yang belum memiliki nilai 0, yaitu kolom nomor 3 pada kolom ketiga, yaitu yang ini. Nah, dengan demikian kita perlu nih dicari nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Kita cari mana nih nilai terkecil dari kolom 3 ini. Mungkin yang ini ya, 2. Nah, sehingga akan menjadi seperti ini nih tabelnya. Ketika sudah kita mencari nilai terkecilnya. Nah, sekarang kan setiap baris dan kolomnya sudah memiliki nilai 0 nih, maka langkah selanjutnya yang ketiga yaitu
memastikan atau mengecek kembali nih apakah dalam tabel penugasan tersebut telah berhasil ditemukan nilai 0 sebanyak sumber daya. Itu bisa karyawan, mesin, atau alat transportasi dan sumber daya lainnya deh. Yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misalnya bila yang akan ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom yang berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat ditugaskan pada satu pekerjaan saja. Perhatikan, dari matriks atau tabel ini nih, ternyata nilai 0 yang ditemukan dalam baris 1 dan 2, ini baris 1 dan 2, meskipun berbeda baris, namun masih berada pada kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah itu belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Ini karena ini baris 1, baris kedua. Walaupun berbeda baris namun masih dalam satu kolom, maka itu belum optimal. Sehingga kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, pada langkah berikutnya itu langkah keempat, karena yang tabel yang tadi sebelumnya pada slide sebelumnya itu belum optimal, maka langkah selanjutnya yaitu adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 dalam tabel penugasan tersebut seperti yang terlihat pada tabel nih. Kita tarik garis set gitu kan pada tabel ini. Nah, dari langkah di atas terlihat bahwa garis yang berhasil dibuat adalah 3 dengan menyisakan beberapa nilai yang tidak terkena garis. Nah, selanjutnya langkah kelima yaitu perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel di atas adalah nilai 1 nih. Kemudian nilai 1 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis 2 kali. Dengan langkah ini hasilnya maka akan seperti ini. Nah, perhatikan ya, semua nilai yang tidak terkena garis, nilai itu berkurang sebesar nilai terkecil dari nilai yang belum terkena garis sebelumnya. Sementara nilai 5 dan 1 pada kolom pertama ini akan bertambah 1 karena kedua nilai tersebut terkena garis 2 kali, sehingga hasilnya 6 dan 2. Nah, langkah selanjutnya yang keenam itu dari hasil langkah di atas tersebut, apakah sekarang telah berhasil ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Jika sudah, maka dari tabel atau matriks ini, atas ini ternyata telah berhasil nih ditemukan 4 nilai 0. Kita bisa lihat, nilai 0 itu tuh berada pada baris dan kolom yang berbeda. Nah, setelah kita melakukan langkah-langkah, maka didapat nih hasil tabel yang optimalnya. Nah, dari hasil di atas atau hasil dari tabel ini yang telah optimal, maka kita alokasikan penugasannya, yaitu karyawan A ditugaskan mengerjakan pekerjaan pada kolom 3 dengan biaya 18, karyawan B ditugaskan mengerjakan pekerjaan 1 dengan biaya 14, dan karyawan C ditugaskan mengerjakan pekerjaan 2 dengan biaya 20, serta karyawan D ditugaskan mengerjakan pekerjaan 4 dengan biaya 16, sehingga total biayanya yaitu 68. Ini dalam satuan rupiah ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan metode Hungaria atau kasus penugasan dalam perusahaan di atas dapat diselesaikan dengan biaya yang optimal sebesar 68 rupiah. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.